Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Ya, selamat datang kembali di part selanjutnya ini adalah part lanjutan dari part sebelumnya, yaitu road trip atau perjalanan pulang kampung mudik dari Ciamis ke Banjar kemudian ke Kalipucang. Kita masih di Banjar, sekarang menuju ke daerah Batu Lawang. Sama seperti di konten selanjutnya, masih jalur yang Batu Lawang. Jadi jalannya cukup pungkal-pengkol dan juga dikelilingi oleh pegunungan karet. Dari perkebunan karet Batu Lawang 7 kalau nggak salah ya, 7 apa 8 gitu. Perjalanan masih cukup jauh dikarenakan kita nyantai ya, kira-kira sekitar 1 jam sampai 2 jam dikarenakan sangat nyantai. Dan masih bersama ibu dan juga bukan si Bebek ya, motornya si Bebek menumbrak. Jadi bagi kalian hati-hati yang mau jalan Batu Lawang, dikarenakan kalau bagi warga sekitar sudah terbiasa. Mungkin kalau yang belum tahu trek, jangan ngebut-ngebut, takutnya belok bablas ya, pindah alam. Oke, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan para sehat selalu dan diberikan jalan rezeki yang lancar. Amin. Oke. Aduh, terpantau cedem kayak daerah kidul. Mudah-mudahan turun hujan. Iya, mingkona mantap. Nah, yang di depan itu yang kelihatannya kenteng mungkin ya di kamera. Nah, di sebelah kiri ini itu bekas pabrik aci atau tepung tapioka ataupun aci sampo yang pernah berjaya di era 80-an, 70-an mungkin. Sebelumnya sudah saya jadikan konten ya, saya bahas juga dan juga mendapatkan info dari beberapa warga sekitar. Tuh, ayam. Jadi buat kalian yang belum menonton, mumpung belum rame-rame amat, silahkan ditonton. Thumbnailnya saya tampilkan di sini. Nah, yang itu thumbnailnya silahkan ditonton. Oh, di sini tikungannya mantap nih, sedikit menanjak ya kalau dari arah Karangmalang. Nah, buat kalian yang bertanya itu jalan ke kanan kemana mang tuh, itu adalah ke salah satu wisata ya, wisata Pagar Batu, Batu Lawang. Sudah saya buatkan konten juga buat kalian yang belum nonton, saya tampilkan thumbnailnya di sini. Ya, biasalah orang lembur. Jadi buat yang belum nonton silahkan ditonton, mumpung belum ramai juga. Perjalanan cukup lenggang kalau dihitung-hitung sampai ke Pangandaran ya, ke Pangandaran.
Kalau sampai ke Kali Pucang ya kurang lebih dengan kecepatan segini 2 jam kurang ya kayaknya. 2 jam sih nggak lebih. Cuma kalau sejam masih kurang waktunya. Mudah-mudahan durabilitas baterainya sudah siap. Sudah siap, cukup ya, memadai. Karena saya mau pakai kamera action cam dari AK ke Brave 7. Yang Brave 7 nya bukan yang LE. Nah, di sebelah kanan ini pabrik karet yang sayangnya belum saya jadikan konten dikarenakan kendala dengan izin ini. Soalnya kalau dibuat konten ini bagus karena banyak bangunan-bangunan yang masih ori dari peninggalan zaman Belanda. Nah, seperti yang di depan ini konstruksinya masih bangunan khas Belanda ya. Betonnya juga beton putih. Nah, kita sudah masuk ke area hutan karet atau perkebunan karet Batu Lawang. Hati-hati di sini juga, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jalur ini membelah perkebunan karet dan jalannya jangan berharap seperti jalur Pantura ataupun jalur Soekarno-Hatta di Bandung ya, yang lurus lempeng dan juga mulus. Aduh, jangan salah, di sini itu konturnya khas seperti pegunungan naik turun dengan belokan yang cukup tajam. Salah bablas lur. Jadi kalau malam hari mungkin kalau zaman dulu itu malam hari di sini cukup menyeramkan ya. Bukan menyeramkan karena hal yang metafisika, tapi lebih yang fisik gitu. Kan nggak ada kuntilanak bawa golok, kan nggak ada. Tapi kalau sekarang sih kayaknya aman, soalnya nggak pernah dengar lagi ada kayak kemalingan, kejamretan atau bahkan kebegalan di sini. Jadi masih pada tujuan part sebelumnya, yaitu kita bakal pulang kampung. Jadi bakal ya sedikit ngelongok gitunya, menengok gitu, ke nenek ke Kali Pucang. Jadi rumah neneknya itu perbatasan dengan Jawa Tengah sebelum Pangandaran, tentunya Kali Pucang itu. Jalannya cukup cukup bulak belok. Kalau kalian tahu, saya sebenarnya itu ngantuk tadi itu, makanya rekaman dari Banjar mulainya, nggak dari Ciamis, soalnya takut kejauhan juga. Ini alasan kenapa saya dulu paling males naik angkot kalau ke Batu Lawang. Jalannya bulak belok, sama konturnya naik turun, saya suka mural gitu mual. Teman! Wih, tuh kan. Truk karet atau bau biasanya. Muat mesin karet asal nama gitu. Ya, sudah cukup dekat sekali. Sebentar lagi kita bakal ketemu ya. Bakal ke jalan raya utama, jalan raya nasional. Aduh, kalau naik metik ke Sepuluh ya nggak ada yang main, cuma gas rem. Terus kalau bakal sebebek kita di depan belok kiri, kalau ke kanan ke Banjar Kota, dan malah balik lagi ke Ciamis. Kita kiri karena mau ke Kali Pucang. Oke, sekarang tujuan kita atau kota berikutnya yaitu Banjarsari. Ingat ya, Banjarsari, bukan Banjar Patroman. Beda judul. Biasanya kalau weekend itu banyak rombongan moge yang pada touring ke pantai selatan.
dan juga macet sama yang namanya mobil-mobil besar. Di sebelah kiri ini bangunan jembatan bekas sisa kolonial Belanda. Ketemu budak sekolah itu teh, budak iya madrasah mereka. Oh, enak amat ya, panas-panasnya es. Batuk deh ya. Nyalip truk tadi, aduh, blind spot namanya, blind spot lah, pokoknya nggak kelihatan sama pengemudi truknya. Jadi harus nyalip jika memungkinkan. Hati-hati buat kalian yang suka berkendara, salipnya. Ya, jadi sepanjang jalur selatan ini bisa dibilang jalur selatan ya, jalur nasional ini, karena sepanjang jalan ini nggak jauh-jauh dari yang namanya rel kereta api yang sudah nonaktif ya. Bisa dibilang jalur rel kereta api yang sudah nonaktif. Jadi jalur dari Banjar Patroman, jadi dulu itu Banjar Patroman sampai ke Cijulang itu ada jalur rel. Kalau sekarang tuh tepatnya di sebelah kanan kita jalur relnya itu. Jadi banyak sih terusan dan juga jembatan yang bagus-bagus sebenarnya, dan juga beberapa terowongan yang ikonik. Kalau terowongan itu di Batu Lawang ada satu, yaitu terowongan Philip. Belum saya buatkan kontennya, tetapi masih ada 3 lagi di Desa Emplak. Terowongan Hendrik, Juliana, dan Wilhelmina. Bagi kalian yang belum menonton, thumbnailnya saya tampilkan di sini. Nah, silakan yang belum menonton silahkan ditonton, memang belum ramaikannya. Terima kasihlah buat kalian pokoknya yang sudah support dan juga dukung channel saya sehingga saya bisa sampai di titik ini. A few moments later. Oke, kita sekarang sudah berada di Pemarican ya, kalau nggak salah di sini Pemarican. Sudah mendekati Kertahayu Cipotok. Lihat pohon-pohonnya keren kiri paten. Di depan itu perbukitan, saya kurang tahu nama perbukitan itu apa. Buat teman-teman yang tahu silahkan di komen di kolom komentar. Jadi kita sudah berada di Pemarican, kemudian nanti di depan itu Cikotok, Kertahayu, dan lanjut ke Banjarsari. Ini angin cukup kencang ya, cukup gelembung-gelembung, mudah-mudahan speaker nggak berisik. Soalnya rada mendung ya telur, wek malah tuh ke daerah Wetan. Depan belok kiri, kalau ke kanan itu tuh ini lur, kalau ke kanan teh ke tuh gelap-gelap deh ngadinya tuh. Kita di sini sudah masuk ke Kertahayu. Banjarsari dari sini kurang lebih 7 km lagi. Jadi bisa ditemu dengan waktu ya kurang lebih 5 menit mungkin enggak ya. 5 menit 10 menit mungkin segituan. Nah, buat tadi yang saya bicarakan, yang saya sampaikan, ya di sini itu jalur ini itu enggak jauh dari yang namanya bekas rel kereta api nonaktif zaman Hindia Belanda.
sekarang depannya relnya itu ada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan di belakang dari rumah-rumah ini ada gundukan tanah ya, itulah sisa bekasnya ya, bekas jalur relnya itu. Nah, di depan itu ada jembatan, nanti jembatan bekas keretanya itu. Nah, bisa kelihatan dari sini nah gundukan tanah itu. Nah, ini jembatan keretanya. Sekarang ada di sebelah kiri. Nah, ini bekas jalur rel kereta api. Berarti sekarang kota yang kita lalui adalah Banjarsari. Nggak jauh-jauh amat. Oh, mudah-mudahan nggak cedem ya. Nggak cedem, nggak turun hujan. Kalau cedem bos tuh. Mudah-mudahan suaranya nggak beletuk-beletuk ataupun nggak nyaring berisik karena kan anginnya cukup kencang. Kalau kecepatan saya rasa ya sekitar 40-an, kayaknya nggak sampai malah kayaknya. Berapa mungkin sekitar 60-an. Bisa kalian lihat speedonya mati. Speedometernya mati, yang ada cuma jarum bensinnya doang yang bisa maju. Sudah saya perbaiki. Bawahannya itu rel lur. Nah, yang gundukan tanah itu sepanjang perjauhan itu adalah rel dari sisa kereta api rel dari sisa jalur kereta api non aktif Banjar Jujulang. Jadi sekarang rel kereta itu ada di sebelah kiri. Emang apa-apa sih, emang saya dari dulu juga kalau lagi pulang kampung saya suka ngikutinnya, jalurnya itu ada di kanan di kiri gitu. Jadi cukup ketalar. Buat kalian mungkin ya kalau ada kegabutan random seperti saya waktu kecil, silahkan komen di kolom komentar. Seperti saya itu ya kalau kecil itu kalau pulang ke Balikpapan suka ngeliatin apa ya, jalur sisa kereta api ada di kanan gitu, kalau ke kiri yang itu ke kiri gitu. Ya itulah kegabutan bosio, tapi baik-baiknya saya suka sama sejarah sih. Di sini sudah Banjarsari. Di depan itu ruko pertokoannya dari kota Banjarsari dan juga nanti ada alun-alun Banjarsari. Rumah lapar ya. Lihat kan agak ramai di sini. Kalau tadi kan sepanjang perjalanan, kita mau mobil. Sepanjang perjalanan sepi ngungklik gitu dah. Nah, kalau di sini sudah masuk kotanya, kota Banjarsari. Cuma pakai data murah, paketan nyedeng gitu. Jadi perempatan ya perjalanan sini nih ada lampu merahnya, banyak yang seloyong-seloyong. Jadi kota tujuan selanjutnya yaitu Padaherang.
Nah, dulu itu saya paling sebel suka diturunin di sini nih kalau naik mobil itu. Jadi waktu dulu itu kalau kita naik apa ya, kalau di saya itu kendaraannya disebutnya elok F-Sisir. Jadi nggak perlu sampai ke Kalipucang lur. Kalau zaman dulu itu kita itu diarahkan naik mobil lagi, jadi 2 kali naik mobil diturunnya di situ habis jembatan pasar itu. Jadi rada-rada hoream gitu sah. Ini kayaknya habis hujan di sini nih, soalnya banyak kubangan air. Oh, tinggi salib ya, mabuk tuh. Salibnya habis ternyata. Hati-hati jalan padat di sini. Gantung pada kosong gini. Itu di sini itu masih maksudnya Banjarsari, jadi nggak jauh-jauh masih. Mungkin kalau dari sini dihitungnya itu kalau ke Pangandaran itu sekitar 40 sampai 38 km. Nah, di depan itu nanti Tugu ataupun Gapura perbatasan dari Kabupaten Ciamis menuju ke Kabupaten Pangandaran. Karena sekarang itu pada Herang itu masuknya itu Kabupaten Pangandaran, kalau dulu itu masih Kabupaten Ciamis. Jadi sekitar di tahun 2008 mungkin 2010-an ya, Pangandaran itu menjadi wilayah otonom sendiri, jadi melepaskan diri dari Kabupaten Ciamis dan membentuk Kabupaten Pangandaran seperti yang kita ketahui hari ini. Kabupaten Ciamis dan juga Kabupaten Pangandaran. Jadi di depan itu sudah masuk ke Padaherang ataupun Kabupaten Pangandaran itu sendiri. Nah, tubuhnya itu ini lur, Gapuranya. Selamat jalan dan terima kasih Kabupaten Ciamis. Nah, di sini itu Kabupaten Pangandaran. Jadi Padaherang sekarang maksudnya Kabupaten Pangandaran. Seperti yang kita ketahui. Jadi untuk sampai ke tujuan kita yaitu Kalipucang, ya diperkirakan masih menempuh jarak sekitar 25 km lagi. Berbeda jauh kayak jarak dari Ciamis ke Banjar mungkin ya. Bisa ditempuh dengan kecepatan seperti ini, nggak tahu berapa karena sepedanya mati. Mungkin ya sekitar setengah jam ataupun 1 jam paling lama. Kayaknya enggak sih kalau sampai 1 jam loh, setengah jam paling ya.
Jadi mudah-mudahan suara soundnya itu nggak ini ya, nggak berisik gitu ya, karena angin. Ya, memang youtuber lain kok bisa nggak ada suara noise-nya gitu, nggak ada suara bisiknya. Oh, saya juga bisa lur kalau punya mic microLED mah. Mic microLED. Jadi ingat kamera Sony, mic wireless. Ya itu sangat dianjurkan, saya juga pengen dan belum tercapai. Kalau punya mic wireless itu enak kayaknya ya. Oh iya lur, ada yang nanya lagi nih, sebenarnya pertanyaan udah saya jawab ya 3 kali di 3 konten. Ada pertanyaan lagi nih, Bang itu pakai kamera apa sih? Saya ini pakai kamera action cam, yaitu dari merek Akaso Brave 7, tentunya bukan yang LE. Simalakama sih ya, kalau Akaso Brave 7 itu Simalakamanya itu kunaon bang. Kalau kamu pilih Akaso Brave 7 yang seperti saya ini, bagi saya ini cukup jernih untuk harga segitulah, gak malu-maluin gitu maksudnya. Terus di kemahannya, namanya itu sayang ya, dari sisi wide angle atau kelebaran cakupan tangkapan gambar ini cuma 170 derajat lur. Nah, keunggulan dari Akaso Brave 7 LE yang LE nya ini ya, bagi saya itu kayaknya burik, kayaknya saya nggak tahu, kalau yang nggak pernah punya kalau yang LE nya. Jadi setahu saya itu sampai 1040 kalau nggak salah, 1060 gitu kualitas rekamannya. Tapi ini ada tapinya, di kualitas cakupan luas dari tangkapan gambarnya itu 180 derajat, jadi lebih luas dan lebih lebar dari hasil rekaman dari kamera saya ini Akaso Brave 7 yang biasa. Bisa dilihat mungkin ya buat teman-teman, kayak dashboard saya mungkin udah kelihatan. Coba kalian cek aja di video-video atau konten-konten saya sebelumnya, pasti dashboard motor ataupun videonya nggak terlalu kelihatan, malah cuma kunci-nya doang kan. Nah itu cuma rekaman yang saya rasakan pakai Akaso Brave 7 ini. Jadi kalau ngejar speedo kayaknya jalan kepotong gitu cuma setengah. Kalau terlalu ke atas malah jalan doang gitu yang direkam, motornya enggak. Lur, ini adalah pom bensin pertama yang saya temukan sebelum ke kota Padaherang. Nanti itu di depan sudah masuk pasar gitu ya, pasar Padaherang. Sudah dekat sih ya. Alhamdulillah nggak sampai turun hujan. Harusnya kalur tuh. Di sini saya pasarnya di pasar Padaherang. Oke, guys, macet. Anak-anak Arab ternyata macet. Oh iya, pembangunan aspal ya.
Oke, menuju Kalipucang kurang lebih belasan kilometer ya, belasan kilometer. Dan juga kecepatan sekarang kalau kalian nanya saya nggak tahu karena sepedanya mati. Jadi saya kira-kira aja ini kecepatan segini itu segimana. Kebutuhan random warga plus 62. Jangan main HP waktu berkendara. Sebenarnya itu bermain HP itu penyumbang terbesar angka kecelakaan di jalan raya. Hanya hati-hati bermain perangkat itu, jangan sambil berkendara. Ya mending gitu ya kalau celakanya itu cuma sendiri. Gimana kalau celakanya ngejak orang lain gitu ya, dengar gitu ke orang lain, lebih bahaya merugikan juga ke orang lain. Makanya berkendara jangan main HP. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu rel kereta lur yang baru digeleng itu. Mudah-mudahan baterai sampai ya sampai ke Kalipucang. Soalnya apa ya, baterainya udah dipakai dari tadi. Ya udah saya lagi ya. Sudah pasang blokong. Paling beberapa ratus kilometer lagi juga masih mati orang. Oke, pokoknya ikutin terus ya video saya selanjutnya. Jadi apa ya, ikutin terus lah seruannya pokoknya. Berkendaranya jadi tujuan ke Kalipucang sekarang. Jadi terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like dan juga di share ke teman-teman kalian jika menurut kalian tidak bermanfaat ataupun menyenangkan menghibur bagi kalian. Dan satu lagi, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian jangan ketinggalan video terbaru dari kami. Ayat on. Oke lur, sampai sini dulu ya videonya karena kan masalah baterai, nanti kita lanjut lagi di part selanjutnya. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kumpul dulu.